Serial yang ke-288. Novel sastra dan bela diri fiksi. Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Teriakan Lin Bo hampir membuat semua orang di rumah si Chan ketakutan setengah mati. Semua orang di klan Lin juga langsung bereaksi, karena itulah leluhur klan Lin mereka. Apa yang akan terjadi jika Xiao Nunu membunuhnya dengan satu pukulan? Kutu kupret, cepat ke sana. Penguasa istana Yumui juga mengucapkan kata-kata umpatan. Penguasa Gusen Mansion juga menepuk kepalanya dan berkata, aku hampir lupa di mana aku berada. Jangan bicara lagi, cepatlah ke sana. Pada saat ini, bahkan pemimpin klan Lin Qinhan pun panik. Orang tua yang berusaha untuk tetap kuat sepanjang hidupnya akhirnya menemui jalan buntu. Untuk sesaat, seluruh klan Lin berada dalam kekacauan, semua orang mulai dari pemimpin klan hingga pengikut penjaga gerbang bergegas ke arah yang sama. Xiao Nunu, yang berdiri di pintu masuk gedung Lingqi, juga sedikit tertegun. Dia segera membawa pergi badan roh pancer yang ada di depannya, lalu melesat menuju tempat semua orang berkumpul. Kakak ipar, Lin Yue, Lin Mu, Jiu Yue Yuan dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Lin Mu menatap Xiao Nunu dengan mata terbuka lebar dan berkata, kakak ipar, kau membunuh leluhur dengan satu pukulan. Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan juga menatap Xiao Nunu dengan sedikit gelisah, kau memukulnya terlalu keras. Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa. Apakah berat? Apa yang lebih berat? Dia sendiri tidak mengambil tindakan, tetapi membiarkan badan roh pancer bertarung atas namanya. Dia tidak menyangka bahwa leluhur klan Lin begitu lemah. Kemudian, semua orang bekerja sama untuk membawa Lin Heyu keluar dari loteng yang riyuntuh. Beberapa kepala istana berkumpul, ada yang saling mencubit pangkal paha, ada yang saling menamparkan muka, dan ada pula yang berteriak ke samping. Leluhur, bangun. Leluhur, jangan menakutiku. Setelah berguling-guling beberapa saat, Lin Heyu perlahan membuka matanya. Melihat ini, semua orang menghela napas lega. Untunglah, aku masih hidup. Kataku, leluhur, kau membuat kami takut setengah mati tadi. Bagaimana? Apa kau masih ingat apa yang terjadi tadi? Melihat kepala-kepala yang datang ke arahnya satu demi satu, Lin Heyu berharap dia bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Sungguh disesalkan. Mengapa kamu mengganggu Xiao Nunu saat kamu tidak punya kerjaan? Setelah itu, dengan bantuan semua orang, Lin Heyu berdiri. Jiu Yue Yuan menarik Xiao Nunu ke sisi Lin Heyu. Leluhur, jangan salahkan aku. Xiao Nunu tidak bermaksud begitu. Jiu Yue Yuan seperti istri yang berbudi luhur. Dia membawa Xiao Nunu untuk meminta maaf padanya. Lin Heyu melambaikan tangannya, jujurlah, aku jujur dan aku tidak akan keras kepala lagi. Kemudian dia mengacungkan jempol pada Xiao Nunu, kamu hebat, untung saja kamu tidak mengeluarkan tangan raksasa pembunuh dewa. Semua orang di keluarga Lin terdiam. Lin Heyu bahkan tidak bisa menahan pukulan dari badan spiritual pancer ini. Jika Xiao Nunu mengeluarkan tangan raksasa pembunuh dewa, Lin Heyu tidak akan patuh tetapi akan naik ke surga saat itu juga. Jiu Yue Yuan dengan lembut menarik tangan Xiao Nunu, memberi isyarat padanya untuk maju dan mengucapkan beberapa kata manis. Xiao Nunu melangkah maju dan berkata, leluhur, kemampuanmu menahan pukulan sungguh luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa jadi dia hanya bisa memujinya. Lin Mu segera membantu menyetujui, iya, jika itu orang lain, dia pasti sudah dipukuli sampai mati di tempat oleh saudara iparnya dengan satu pukulan. Tapi Anda, leluhur tua, masih bisa berdiri dan mengobrol serta tertawa bersama kami. Anda benar-benar dalam keadaan sehat. Lin Yue juga mengangguk berulang kali, iya, sebenarnya, kekuatan Anda hampir sama, hampir tidak seimbang dan 50-50. Orang-orang dari 4 prefektur lainnya mendengarkan di samping, masing-masing lebih terdiam daripada yang lain. Memuji itu boleh, tapi jangan memperlakukan semua orang sebagai orang bodoh. Kekuatan mereka berdua hampir sama, 50 lawan 50. Aku takut 5 badan roh primordial Xiao Nunu dapat membuat Lin Heyu terbelah 5 kali. Leluhur, biarkan aku membantumu beristirahat. Kata Lin Qinhan. Tidak,
Tidak, aku bisa jalan sendiri, aku bisa jalan sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Heyu berjalan keluar dari kerumunan. Kalian urus saja urusan kalian sendiri, jangan khawatirkan aku. Kemudian dia pergi sendiri. Leluhur, gerbangnya ada di sana. Lin Yue mengingatkan. Lin Heyu tampak bingung, benarkah? Apakah aku salah mengingatnya? Tidak. Leluhur, kami memasangnya terbalik. Jika kamu mengingatnya dengan benar, aku akan memasangnya kembali besok. Linmu menjelaskan dengan cepat. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang segera melemparkan pandangan setuju ke arah Linmu. Kecepatan reaksi ini sungguh menakjubkan. Anda tidak dapat mengetahuinya di waktu lain, tetapi otak Linmu bekerja sangat cepat di saat-saat kritis. Mungkinkah setelah tinggal bersama Xiao Nunu untuk waktu yang lama, orang-orang menjadi lebih pintar? Lin Heyu segera pergi ke arah gerbang yang benar. Lin Qinhan berkata kepada dua tuan dari Yunghui Mansion dan Gusen Mansion, kalian ikuti dari belakang, jangan sampai dia jatuh ke dalam parit secara tidak sengaja. Ya, kedua tuan itu segera mengikuti. Xiao Nunu segera datang ke sisi Lin Qinhan dan berkata, maaf, Patriark. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Qinhan tertawa terbahak-bahak. Xiao Nunu tercengang. Lin Qinhan segera melambaikan tangannya, maaf, aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Para penguasa Shizhou Mansion, Ninglai Mansion, dan Xingze Mansion tidak dapat menahannya lagi. Beberapa orang tertawa bersama. Hahaha, orang tua ini akhirnya jujur. Ya, dia hanya tahu bagaimana cara menyombongkan diri sepanjang hari, dan sekarang dia telah digulingkan oleh banteng. Dia mungkin akan tertekan untuk sementara waktu, dan dia pasti mempertanyakan hidupnya sekarang. Melihat penampilan beberapa orang, Xiao Nunu tidak bisa menahan senyum. Tampaknya orang-orang ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap leluhur Lin. Melihat Lin Heyu menderita kerugian, bahkan pemimpin klan pun ikut memimpin dan menertawakan kemalangannya. Apa yang terjadi? Jiu Yue Yuan tampak bingung. Lin Yue tersenyum dan berkata, kamu akan terbiasa dengan itu. Kami tidak terkejut karenanya. Baiklah. Aku benar-benar mengira aku dalam masalah tadi, tetapi aku tidak menyangka kalian semua hanya berpura-pura. Itu tidak benar-benar berpura-pura. Aku memang takut tadi, tetapi sekarang setelah aku melihat bahwa leluhur baik-baik saja, aku bisa tersenyum tanpa khawatir. Saat dia berbicara, Lin Yue mengalihkan pandangannya ke Xiao Nunu yang tidak jauh darinya, kakak ipar sangat menakjubkan. Dia telah mencapai puncak alam kaisar abadi. Kemudian, mata semua orang di keluarga Lin menatap Xiao Nunu dengan lebih atau kurang takjub. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang sudah mampu menduduki peringkat teratas di Tianshengsu. Sesaat kemudian, di atas jembatan batu yang megah, Xiao Nunu berjalan dengan pemimpin klan Lin, Lin Qinhan. Nenek moyang kita mungkin kadang-kadang sakit, kamu tidak perlu khawatir, kata Lin Qinhan. Xiao Nunu mengangguk. Lin Qinhan melanjutkan, aku hampir menyelesaikan apa yang kau minta. Oh. Mata Xiao Nunu berbinar, berapa banyak pedang yang telah kau tempa? Hanya ada satu hal yang diminta Xiao Nunu dari klan Lin untuk dibantu, yaitu menempa Tai Sang Feng Hua. Lin Qinhan menjawab, aku tidak tahu jumlah pastinya, tetapi pasti ada 64. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut, di mana pedangnya? Ikut aku. Keduanya berjalan melintasi jembatan batu Hengtian di depan mereka, dan segera tiba di sebuah lembah. Lembah itu dipenuhi udara panas dan magma merah mengalir di banyak tempat. Di udara di atas pusat lembah, ada sebuah persegi besar tempat penyulingan peralatan yang tergantung. Di alun-alun itu, banyak penyuling senjata sedang sibuk. Kami telah mengundang hampir semua ahli pemurnian senjata di Tianshengsu, ditambah dengan ahli pemurnian senjata asli dari keluarga Lin kami. Total lebih dari 300 orang berpartisipasi dalam pemurnian senjata ini. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah membuat pedang-pedang itu untuk Anda dengan kecepatan tercepat, kata Lin Qinhan. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak dapat menahan rasa terima kasih di wajahnya. Terima kasih, ketua klan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan karenamu dalam perang dengan dinasti abadi Beishuo ini, Provinsi Tiansheng pasti akan jatuh ke dalam kekacauan di masa depan. Kau adalah pahlawan bagi Provinsi Tiansheng dan terlebih lagi bagi klan Lin, kata Lin Qinhan dengan sungguh-sungguh. Kali ini,
Xiao Nunuzhen menyelesaikan perseteruan antara kedua negara dengan usahanya sendiri dan menghindari intensifikasi perseteruan antara kedua belah pihak lebih lanjut. Jika dinasti abadi Beishuo menang, klan Lin tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Di masa mendatang, klan Lin pasti akan ditekan oleh dinasti abadi Beishuo. Jika Pan Yaozu menang, dengan kekuatan Dewa Binatang, saya khawatir semua orang di kota Tianhuang akan mati. Masuknya Xiao Nunu memecahkan kebuntuan. Segera, di bawah pimpinan Lin Qinhan, Xiao Nunu datang bersamanya ke alun-alun pemurnian senjata di kehampaan. Kotak pemurnian ini tergantung di udara. Di lembah di bawahnya, magma merah tampak seperti naga api yang merangkak di tanah, yang sangat spektakuler. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut yang setengah putih datang mendekat. Patriark Lin, Paman Xiao. Perkenalkan, ini Lin Heng, kepala penyuling senjata klan Lin kita. Lin Qinhan memperkenalkan. Xiao Nunu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Junior menyapa Tuan Lin Heng." "Paman Xiao, Anda terlalu sopan. Saya harus memberi hormat kepada Anda." Lin Heng segera membalas hormat itu. Lin Qinhan bertanya, "Bagaimana kemajuan pembuatan senjata yang dibutuhkan Tuan Xiao?" Lin Heng menjawab, "Melaporkan kepada pemimpin klan, menurut instruksi Tuan Xiao, kami telah membuat total 82 pedang." 82. Mata Xiao Nunu berbinar dan dia menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Yang dimintanya adalah 64 pedang Tai Sang Feng Hua, yang berarti 18 lebih banyak dari jumlah semula. Lin Qinhan sama sekali tidak terkejut. Lagi pula, kali ini hampir semua penyuling senjata di Tianshengzu berkumpul untuk membuat senjata bagi Xiao Nunu. Belum lagi tenaga kerja, sumber daya keuangan, dan sumber daya material, keluarga Lin sendiri berutang banyak bantuan. Namun bagi Xiao Nunu, itu sungguh berharga. Lin Heng berkata, "Ya, alasan utamanya adalah bahannya tidak mencukupi. Pada dasarnya, semua Mohunjin dan Yue Poxianxi di seluruh Tianshengzu telah dikonsumsi. Kalau tidak, jumlahnya akan lebih dari ini." 82 pedang Tai Sang Feng Hua bukanlah batas pemurni senjata di Tianshengzu, tetapi batas materialnya. Dua bahan pemurnian, Mohun Tianjin dan Yue Poxianxi, sangat sulit ditemukan. Xiao Nunu sangat jelas tentang ini. Terutama Mohun Tianjin yang sangat langka. Namun, jumlah 82 pedang Tai Sang Feng Hua telah melampaui harapan Xiao Nunu. Untuk berlatih tingkat ke-8 dari Sutra Pedang Tertinggi, seseorang membutuhkan total 128 pedang, ditambah 64 pedang yang dimilikinya, yang mana sudah cukup. "Di mana pedangnya?" tanya Xiao Nunu. "Tuan Xiao, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilkannya untuk Anda." "Terima kasih." "Sama-sama." Kemudian, Lin Heng meminta seseorang untuk membawakan 82 pedang Tai Sang Feng Hua. 82 pedang yang ditata rapi secara visual sangat menarik. Akan tetapi, meskipun pedang-pedang ini telah rampung, di mata Xiao Nunu, pedang-pedang ini hanya dapat dianggap sebagai produk setengah jadi dan belum dapat disebut sebagai Tai Sang Feng Hua yang sesungguhnya, karena masih ada satu langkah terakhir yang belum diselesaikan. Xiao Nunu mengambil pedang dan memeriksanya. Dentang. Suara pedang yang nyaring terdengar, dan lambaian pedang samar melayang di udara. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi kepuasan di wajahnya. Sempurna. Setelah mendapat penegasan dari Xiao Nunu, Lin Qinhan dan Lin Heng juga tersenyum. "Asalkan kamu puas, aku hanya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Lin Heng menghela napas lega. Lin Qinhan bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu berkata begitu?" Lin Heng ragu-ragu dan menatap Xiao Nunu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, Lin Heng selalu merasa bahwa pedang ini agak biasa saja. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Akan tetapi, mereka pada kenyataannya membangunnya sesuai dengan langkah-langkah penyempurnaan yang diberikan oleh Xiao Nunu. Jadi Lin Heng selalu tidak yakin. Untungnya, Xiao Nunu merasa puas, dan itu sudah cukup. Segera saja Xiao Nunu memasukkan semua 82 pedang Tai Sang Feng Hua yang baru dibuat itu ke dalam sakunya. "Pemimpin klan, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke rumah si Chan terlebih dahulu," kata Xiao Nunu. Dia tidak sabar untuk mengaktifkan 82 pedang ini.
Lin Qinhan mengangguk dan mengangkat tangannya sedikit, aku tidak ada urusan sekarang, silakan saja. Xiao Nunu segera menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua dan berkata, selamat tinggal. Baiklah, jaga dirimu baik-baik, menantu. Jawab Lin Heng. Setelah Xiao Nunu pergi, Lin Qinhan berbalik dan menatap ladang pemurnian kehampaan di depannya, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Akhirnya selesai. Ya, Lin Heng mengikutinya sambil tersenyum, untuk menempa 82 pedang ini, sebagian besar aset keluarga Lin telah dikosongkan. Namun, kerja keras membuahkan hasil. Tuan Xiao ini adalah naga di antara manusia. Di masa depan, dia pasti akan sangat membantu keluarga Lin kita. Lin Qinhan tersenyum dan setuju dengan apa yang dikatakan Lin Heng. Setelah kembali ke Sihuan Mansion, Xiao Nunu menemukan gunung tak berpenghuni. Pada saat ini, Xiao Nunu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia pertama-tama mengeluarkan sutra pedang Tai Sang dan kemudian membangkitkan roh pedang di dalamnya. Klang! Bersamaan dengan suara pedang yang rendah, sebuah sosok ilusi yang mengenakan topeng melayang keluar dari sutra pedang Tai Sang. Di belakangnya, beberapa pedang panjang tergantung. Roh pedang berdiri di depan Xiao Nunu dan berkata terlebih dahulu, apakah sudah waktunya untuk mengaktifkan Tai Sang Feng Hua lagi? Ya, Xiao Nunu mengiyakan, tugas kali ini akan lebih besar. Berapa banyak? 82. Saat dia mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan tiba-tiba deretan Tai Sang Feng Hua yang baru diletakkan di depan roh pedang. Xiao Nunu kemudian melihat bahwa roh pedang itu terdiam untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Ada apa? Melihat roh pedang itu tidak berbicara lama, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ada masalah? Roh pedang itu menggelengkan kepalanya, tidak, ini adalah misiku. Oke, aktifkan semuanya. Ya, setelah itu, roh pedang mulai bekerja sebagai pekerja murah. Tepatnya, itu bahkan tidak murah. Yang murah setidaknya dibayar. Seketika, satu demi satu Tai Sang Feng Hua berhasil diaktifkan. Alunan pedang yang keras terdengar satu demi satu dari puncak-puncak gunung yang tak berpenghuni. Terdapat perbedaan yang jelas antara Tai Sang Feng Hua yang diaktifkan dan yang tidak diaktifkan. Di satu sisi, fluktuasi kekuatan pedang yang dipancarkan lebih kuat, dan di sisi lain, badan pedang lebih indah. Bentuk Tai Sang Feng Hua sangat luar biasa, terutama bayangan cahaya berputar-putar yang berada di luar badan pedang, yang berubah menjadi cahaya putih perak dan biru di satu saat, dan kemudian berubah menjadi warna tinta di saat yang lain, tampak seperti harta karun di bumi. Akhirnya, seluruh 82 pedang Tai Sang Feng Hua diaktifkan. Baiklah, kata roh pedang. Xiao Nunu segera memanggil Tai Sang Feng Hua yang asli. Swiss. Tai Sang Feng Hua melesat ke udara, disertai ledakan kekuatan pedang, dan dengan cepat terbelah menjadi 64 pedang panjang yang identik. Swiss, Swiss, Swiss. Sesaat kemudian, 64 pedang Tai Sang Feng Hua lainnya berterbangan. Tai Sang Feng Hua yang baru diciptakan dan Tai Sang Feng Hua sebelumnya menyatu seperti hujan cahaya. Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan, dan tampak ada pedang berkelebat di matanya. Bersama, teriak Xiao Nunu dengan suara berat. Klang, klang, klang. Kemudian, bayangan pedang yang luar biasa satu demi satu saling tumpang tindih. Dalam sekejap mata, 128 pedang Tai Sang Feng Hua bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pedang baru yang ditingkatkan. Xiao Nunu membuka kelima jarinya dan menggenggam rahmat tertinggi dengan mantap ke dalam tangannya. Duar. Di atas 9 langit, sebuah fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Xiao Nunu menunjukkan sedikit keterkejutan, apa yang terjadi? Roh pedang itu menjawab, Feng Hua tertinggi yang disintesis dari 128 pedang telah mencapai tingkat senjata abadi tingkat 9 yang super, sehingga menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Mendengar ini, Xiao Nunu sangat gembira. Tai Sang Feng Hua sebenarnya telah ditingkatkan menjadi senjata abadi super tingkat 9. Bukankah itu berarti sekarang aku punya dua artefak abadi super tingkat 9 di tanganku? Meski terasa tak terduga, tampaknya itu masuk akal. 64 pedang Tai Sang Feng Hua sudah dapat dianggap sebagai senjata abadi tingkat 9 terbaik. Sekarang jumlahnya telah berlipat ganda, masuk akal untuk meningkatkannya menjadi senjata abadi tingkat 9 yang super. Duar.
Petir menyambar dan guntur bergemuruh, aurora bersinar, dan cahaya pedang yang agung dan mengejutkan tiba-tiba muncul di langit yang hampa. Cahaya pedang menembus awan, memancarkan awan ilahi ke seluruh langit. Pemandangan ini tentu saja membuat semua orang di klan Lin khawatir. Satu demi satu sosok melesat keluar dan memandang cahaya pedang yang menggemparkan itu dari jauh. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, tetapi energi pedang itu sangat kuat. Ya, rasanya seperti akan membelah langit dan bumi menjadi dua. Sepertinya itu datang dari arah rumah si Chan, mungkinkah itu kakak Xiao lagi? Siapa lagi kalau bukan dia? Ekspresi serius muncul di wajah semua orang. Xiao Nunu baru saja menerobos ke puncak alam Kaisar Abadi belum lama ini, dan sekarang ada keributan besar seperti itu lagi. Banyak pengikut klan Lin ingin pergi dan mencari tahu apa yang tengah terjadi, tetapi niat pedang yang kuat itu bagaikan penghalang tak terlihat, menghalangi semua orang. Leluhur Lin Heyu, pemimpin klan Lin Qinhan dan banyak anggota klan Lin berpangkat tinggi lainnya semuanya menonton dari jauh. Lin Heyu bergumam pelan, ini adalah senjata abadi super tingkat 9 lainnya yang telah lahir. Senjata abadi super tingkat 9 lainnya telah lahir. Leluhur klan Lin berdiri di atas bangunan istana, menatap energi pedang besar yang menembus langit dari jauh, wajahnya penuh keterkejutan. Puncak alam Kaisar Abadi. 2 artefak abadi super kelas 9. Dan badan dan garis keturunan abadi yang sebanding dengan dewa yang turun ke bumi. Seberapa kuatkah pasukan tempur ini jika digabungkan? Lin Heyu tidak dapat membayangkannya. Siapa sebenarnya anak ini? Pemimpin klan Lin Qinhan juga tampak serius. Selama Xiao Nunu berada di klan Lin, goncangan yang ia bawa kepada semua orang di klan Lin menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Lin Qinhan merasa bersyukur. Dia senang karena dia tidak memperlakukan Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan secara berbeda. Jika dia memilih untuk memihak Ningli Mansion seperti yang dilakukannya terhadap istrinya saat itu, situasinya mungkin berbeda sekarang. Di puncak yang menjulang tinggi tanpa seorang pun di sekitarnya, Taisang Feng Hua di tangan Xiao Nunu melonjak dengan kekuatan yang sangat menakjubkan. Dari kejauhan, Xiao Nunu terlihat seperti sedang menangkap seberkas cahaya berwarna tinta. Kekuatan pedang yang terkandung dalam sinar cahaya ini begitu kuat sehingga ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Kuat sekali. Wajah Xiao Nunu penuh dengan keterkejutan. Ini adalah senjata super abadi tingkat 9 yang benar-benar milik Anda. Meskipun tangan raksasa pembunuh dewa juga ada di sana, itu hanyalah sebuah piala yang diperoleh Xiao Nunu. Pedang di depannya, yang telah mengintegrasikan 128 aura tertinggi, adalah senjata terkuat Xiao Nunu. Hanya saja, suaranya agak terlalu keras. Xiao Nunu melirik sekelilingnya dan melihat banyak orang dari klan Lin tengah menonton di kejauhan. Sejujurnya, Xiao Nunu ingin tetap bersikap rendah hati, jadi dia menemukan gunung yang tidak berpenghuni. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa momentum yang dilepaskan oleh Taisang Feng Hua yang ditingkatkan akan begitu kuat. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak, kekuatan pedang antara langit dan bumi mulai menyatu, dan fenomena aneh di kehampaan berangsur-angsur menghilang. Cahaya pedang besar yang menembus langit berubah menjadi cahaya dan bayangan di seluruh langit dan menghilang. Meski begitu, anggota klan Lin yang menonton dari kejauhan tidak berani mendekat. Yang pertama adalah mereka takut mengganggu Xiao Nunu, dan yang kedua adalah tekanan dari pedang tadi begitu kuat, sehingga semua orang tidak bisa pulih untuk sementara waktu. Hah! Xiao Nunu menghela napas panjang. Ia menatap roh pedang di depannya dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." "Ini misiku," jawab roh pedang itu. "Apakah kamu tidak memiliki kesadaran otonom?" "Saya tidak ingin membicarakan hal ini untuk saat ini. Saya hanya ingin kembali ke Sutra Pedang Taisang untuk beristirahat. Agak sulit bagi saya untuk mengaktifkan begitu banyak Taisang Feng Hua sekaligus." Mendengar ini, Xiao Nunu tersenyum. Mendengar jawaban pihak lain, tampaknya dia tidak tanpa kesadaran otonom. Dia mengangkat tangannya, "Ayo. Lain kali aku akan membiarkanmu mengaktifkannya secara bertahap." 128 pedang, dan itu belum berakhir. Kitab suci pedang Taisang memiliki total 10 tingkat, dan kita baru berada di tingkat ke-8 sekarang. Jumlah Taisang Feng Hua yang dibutuhkan nantinya akan lebih banyak lagi. Sang roh pedang segera menyelami buku panduan pedang Taisang Sword Classic. Xiao Nunu mengambil buku panduan pedang dan menyimpannya.
Kemudian, Xiao Nunu mengalihkan pandangannya dan melihat 18 pedang Tai Sang Feng Hua yang aktif di depannya. Yang ekstra ini dapat disimpan untuk penggunaan di masa mendatang. Dia mengangkat tangannya dan melambai, mengambil 18 pedang yang tersisa. Setelah melakukan semua ini, cahaya tajam bersinar di mata Xiao Nunu. Sudah saatnya kembali ke provinsi Beixiao, katanya dalam hati. Xiao Nunu tidak tinggal di sana. Dia kemudian melesat dan terbang menuju rumah si Chan. Di halaman rumah si Xia. Ketika mereka melihat Xiao Nunu kembali, semua orang segera menyambutnya. Kakak ipar, apa itu tadi? Apa cahaya pedang itu? Itu terlalu spektakuler, kan? Kami semua terkejut. Lin Mu dan Lin Yue segera mengelilinginya. Mereka berdua seperti bayi yang penasaran, dengan keraguan di mata mereka. Xiao Nunu tersenyum tipis dan menatap Jiu Yue Yuan. Jiu Yue Yuan tahu tentang karakteristik Tai Sang Feng Hua. Kalau tidak, dia tidak akan membantu Xiao Nunu membeli begitu banyak batu peri Mohun Tianjin dan Yuepo di dinasti peri Beishuo. Aku tahu. Pada saat ini, suara yang sedikit sombong tiba-tiba terdengar dari luar pintu rumah si Chan. Ini berarti Tai Sang Feng Hua telah ditingkatkan. Semua orang melihat ke atas tanpa sadar. Saya melihat dua sosok aneh berjalan masuk dari luar. Kedua sosok itu memiliki temperamen yang luar biasa dan sangat tampan. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian putih dan kulitnya seputih salju. Dari penampilannya, mereka tampak seperti 10 pemuda tampan. Orang lainnya mengenakan jubah emas, bahkan rambut dan pupil matanya pun berwarna emas. Hah, siapa kamu? Lin Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kau melupakanku begitu cepat? Ketika kau berada di dinasti abadi Beishuo, bukankah kalian berdua bersaudara mengatakan bahwa istana Sihuan membutuhkan binatang penjaga untuk menjaga gerbang? Bukankah aku di sini untuk melamar posisi itu? Kata pemuda tampan berpakaian putih itu sambil tersenyum. Lin Yue dan Lin Mu saling berpandangan, dan kebingungan di wajah mereka menjadi semakin intens. Dinasti abadi Beishuo butuh penjaga pintu. Keduanya langsung bereaksi. Apakah kamu unicorn yang sering mengucapkan kata-kata kotor? Kata Lin Mu. Hahaha, kau tidak mengenaliku. Pemuda tampan berpakaian putih itu tertawa, lalu menatap Xiao Nunu. Kakak, aku di sini untuk mencarimu. Xiao Nunu tersenyum, jika bukan karena auramu, bahkan aku tidak akan mengenalimu. Sebelumnya di Jalan Abadi, Snow Kilin selalu menggunakan wujud asli Kilin, termasuk terakhir kali di dinasti abadi Beishuo, yang juga berwujud binatang. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu melihat pihak lain dalam wujud manusia. Bagaimana? Apakah dia tampan? Snow Kilin mengerjap ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengabaikan pihak lain dan menatap pria tampan berambut pirang dan bermata emas di sebelahnya. Ini pasti burung dewa Dapeng, kan? Pria pirang itu tersenyum lembut. Tuan Xiao memiliki mata yang tajam, jadi tentu saja dia tidak bisa menyembunyikannya dari Anda. Jiu Yue Yuan, Lin Yue, dan Lin Mu menatap Dapeng bersayap emas. Lin Yue bertanya, apakah semua binatang abadi kuno begitu rupawan saat berubah wujud menjadi manusia? Burung rok bersayap emas itu menjawab, penampilan bisa diubah sesuka hati. Kalau kamu mau lihat yang jelek, itu bukan hal yang mustahil. Tidak, kita lakukan saja. Lin Yue buru-buru menghentikannya. Dengan dua binatang peri kuno yang tampan menjaga gerbang, rumah sisa kita pasti akan menjadi objek wisata terkenal di Tianshengsu. Silakan masuk cepat, kita bisa bicarakan soal gaji dan sebagainya. Snow Kilin terdiam beberapa saat. Kakak, apakah kamu benar-benar berpikir kita di sini untuk melamar pekerjaan? Kita di sini untuk mencari saudaraku, dan kita bertiga, bukan dua. Siapa lagi? Dan aku. Kemudian, sebuah suara yang renyah dan bersemangat datang, dan kemudian sebuah tangan kecil yang cantik terulur dari belakang burung rok bersayap emas itu. Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan dan yang lainnya semuanya tercengang. Lalu, wajah kecil Nan lucu muncul. Melihat gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun di depan mereka, Xiao Nunu dan yang lainnya sangat terkejut. Pihak lainnya tidak lain adalah Putri Dewa Binatang, Ying Wei. Wah, Putri Dewa Binatang pun ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Kakak, bagaimana keadaanmu? Senang bertemu denganmu lagi. Ying Wei melambaikan tangan dan menyapa Xiao Nunu.
Xiao Nunu kemudian menatap Bai Sue Qilin dan bertanya apa yang sedang terjadi. Snow Qilin mengangkat bahu, awalnya, aku ingin datang menemuimu sendirian, tetapi gadis ini bersikeras untuk ikut denganku, dan kakak Peng adalah pengawalnya, jadi kami bertiga jadinya. Apakah Dewa Binatang tahu? Tanya Xiao Nunu. Ya, aku tahu. Dewa Binatang Buas awalnya tidak setuju, tetapi setelah tahu kau akan datang menemuimu, dia setuju. Dia berkata bahwa dia ingin dia merasakan adat istiadat, kebaikan, dan bahaya di dunia manusia. Mendengar ini, Xiao Nunu mengangguk. Dia baru saja bertanya-tanya mengapa Dapeng bersayap emas juga ikut. Ternyata tujuannya adalah untuk melindungi wanita tertua Pan Yaosu. Burung rok bersayap emas berada di puncak alam kaisar abadi, yang lebih dari cukup untuk melindungi satu orang. Adapun terakhir kali di dinasti abadi Beishuo, itu sepenuhnya merupakan jebakan yang dirancang oleh musuh sebelumnya. Dalam keadaan normal, tidak banyak orang yang bisa menyakiti putri Dewa Binatang. Dan pada saat ini, seorang murid dari Shicha Mansion datang ke sini dengan tergesa-gesa. Kakak Xiao, Nona Yuan, ada yang mencarimu di luar. Xiao Nunu sedikit terkejut. Ada cukup banyak orang yang mencarinya hari ini. Apakah pihak lain mengatakan siapa orangnya? Tanya Jiu Yue Yuan. Ya, yang satu mengaku sebagai Luo Yan dari Akademi Tiandao Zuluzu, dan yang satu lagi mengaku sebagai Yao Jianyun dari Daozu Jiange. Luo Yan dari Akademi Tiandao, Yao Jianyun dari Jiange. Setelah mendengar apa yang dikatakan murid dari kediaman Shichan, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kau bilang pada mereka kita ada di sini. Xiao Nunu bertanya dengan santai. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya dengan kosong, tidak. Kau tahu, keputusan Jiu Yue Yuan untuk membawa Xiao Nunu ke klan Lin adalah keputusan sementara, dan datang ke klan Lin bahkan lebih merupakan sebuah kecelakaan. Secara logika, mereka berdua seharusnya tidak dapat menemukan tempat ini. Namun, Xiao Nunu segera teringat sesuatu, aku tahu. Dia kemudian bertanya, di mana mereka sekarang? Tepat di luar gerbang klan Lin. Oke. Tanpa banyak bicara, Xiao Nunu segera membawa Jiu Yue Yuan dan berjalan keluar pintu. Snow Qilin juga mengikuti dan berkata, ayo keluar dan lihat. Pada saat ini, di luar gerbang klan Lin, kedua wanita itu menunggu dengan cemas. Mereka berdua memiliki penampilan yang luar biasa, mereka adalah Luo Yan dan Yao Jianyun. Yao Jianyun bertanya dengan sedikit cemas, apakah kamu yakin Xiao Nunu benar-benar ada di sini? Ya. Luo Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu dia mengambil pedang di tangannya. Pedang ini dibuat dengan sangat indah dan memiliki tampilan yang menawan. Ada pusaran cahaya berwarna tinta yang tertinggal di luar badan pedang. Itu adalah pedang Tai Sang Feng Hua yang pernah diberikan Xiao Nunu kepada Luo Yan sebelumnya. Ada kesepakatan antara Xiao Nunu dan Luo Yan. Luo Yan akan membuat 3 pedang untuk Xiao Nunu, dan Xiao Nunu akan memberinya Tai Sang Feng Hua yang sudah aktif. Dia menjelaskan, ada induksi tertentu antara Tai Sang Feng Hua. Baru saja, induksinya menjadi sangat kuat, jadi saya yakin dia ada di sini. Yao Jianyun mengangguk, saya harap begitu. Kami telah mencari di banyak tempat. Tepat saat keduanya selesai berbicara, sosok yang dikenalnya keluar dari dalam. Adik Luo Yan, kakak Yao. Mata kedua gadis itu tiba-tiba berbinar. Xiao Nunu, sudah kubilang, kau pasti ada di sini. Luo Yan segera berlari menghampiri. Yao Jianyun mengikutinya dari dekat, dan saat melihat Jiu Yue Yuan, dia tanpa sadar berhenti dan berkata, Yuan cantik, kamu juga di sini. Jiu Yue Yuan mengangguk padanya. Xiao Nunu pertama kali melirik Tai Sang Feng Hua di tangan Luo Yan, dan memastikan tebakannya. Karena dia telah memberitahu Luo Yan di awal bahwa akan ada rasa keterhubungan tertentu antara Feng Hua tertinggi, dan pihak lain kemungkinan besar mengandalkan rasa itu untuk menemukan klan Lin. Mengapa kamu datang ke Tian Shengsu? Tanya Xiao Nunu. Jawaban Luo Yan berikutnya membuat suasana saat ini menjadi sangat serius. Sesuatu terjadi di Beik Xiaosu. Hah? Sedikit rasa dingin melintas di mata Xiao Nunu, apa maksudmu? Yao Jianyun mengikuti, tepatnya, sesuatu terjadi di Daosu. Sejak perang terakhir antara alam Phoenix dan klan Cixi, Beik Xiaozu berada di bawah kendali tunggal Kaisar Abadi Cixi. Kemudian, dia menyerang Daosu. Pertama,
Sejumlah besar murid Istana Suci Suanyuan dan Sekte Suanyin dibantai, dan kemudian bahkan Istana Ventian dan Jianghe terkena dampaknya. Mendengar ini, wajah Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan berubah. Istana Suci Suanyuan merupakan sekte tempat Xiao Nunu sebelumnya bernaung. Sekte Suanyin adalah sekte Master Jiu Yue Yuan. Istana Langit Terbakar dan Paviliun Pedang merupakan dua sekte di Daosu. Ketika Kaisar Abadi Cixi mengirim pasukannya untuk membantai Istana Suci Suanyuan dan Sekte Suanyin, Jianghe dan Istana Ventian juga termasuk dalam target hanya karena mereka membuat keributan. Yao Jianyun mengatakan ini dengan gigi terkatup. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kaisar Abadi Cixi akan begitu kejam dan brutal. Kemudian, Yao Jianyun menatap Jiu Yue Yuan lagi, dan keluargamu, konon juga dikepung oleh klan Cixi. Wajah cantik Jiu Yue Yuan memucat, bagaimana dengan orang tuaku? Apakah kamu tahu situasi mereka saat ini? Yao Jianyun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ketika Paviliun Pedang dihancurkan, aku mengambilnya, untungnya dengan dukungan Luoyan, aku tidak jatuh ke tangan klan Cixi. Sekarang, seluruh Daosu benar-benar terjerumus ke dalam situasi yang kacau. Kaisar Abadi Cixi berkata. Dia ragu-ragu untuk berbicara. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan bertanya, apa yang dia katakan? Yao Jianyun mengepalkan tangannya, kuku-kukunya menancap dalam kedagieng, dan mengucapkan kata demi kata, Kaisar Abadi Cixi berkata bahwa siapapun yang ada hubungannya denganmu akan dibantai olehnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Xiao Nunu langsung dipenuhi dengan rasa dingin. Pada saat yang sama, gelombang udara dingin dan serius menyebar ke segala arah. Suhu di sekelilingnya juga langsung turun, dan siapapun bisa merasakan aura berbahaya dari Xiao Nunu. Bagus sekali. Tatapan mata Xiao Nunu menjadi lebih tajam, aku sedang bersiap untuk kembali ke Beik Xiaozu. Bahkan jika Luoyan dan Yao Jianyun tidak datang hari ini, Xiao Nunu akan kembali. Kini Xiao Nunu semakin bertekad untuk kembali. Pertempuran itu belum berakhir, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Jiu Yue Yuan juga langsung berkata, aku akan kembali bersamamu. Jiu Yue Yuan juga sangat cemas saat itu. Sekte Suanyin dan keluarga Jiu Yue sama-sama terlibat karena ini, dan dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jiu Yue Yuan langsung menoleh ke Lin Mu dan berkata kepada Lin Yue, sepupu, pergilah dan beritahu kakek bahwa Xiao Nunu dan aku harus segera kembali ke Daosu. Karena situasinya mendesak, kami tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka secara langsung. Lin Yue meraih tangan Jiu Yue Yuan dan berkata, lihat apa yang kau katakan. Ibumu adalah putri kandung bibi dan kakek kita. Dia sedang dalam masalah sekarang. Bagaimana mungkin kita bisa duduk diam saja? Kemudian, Lin Yue langsung berkata kepada Lin Mu, kakak, pergi dan beritahu kakek dengan cepat. Juga, biarkan kakek bertemu dengan pemimpin klan dan leluhur dan katakan bahwa saudara iparmu dan Ayuan membutuhkan bantuan dari klan Lin. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Lin Mu tidak mengatakan apa-apa dan langsung berlari menuju klan. Pada saat ini, suara yang kuat datang dari klan Lin. Tidak perlu pergi, kami sudah sampai. Duar. Tiba-tiba, angin dan guntur bergulung, dan tekanan besar menyelimuti mereka. Beberapa sosok yang dipimpin oleh leluhur klan Lin dan patriark klan Lin jatuh ke tanah. Yao Jianyun dan Luoyan keduanya menunjukkan tanda-tanda terkejut. Aura yang kuat sekali, kata Yao Jianyun. Luoyan berkata dengan serius, kedua orang ini setidaknya berada di tahap akhir dan puncak alam Kaisar Abadi. Yao Jianyun juga menghela napas, itu layak menjadi provinsi Tiansheng. Ada begitu banyak Kaisar Abadi yang kuat. Jika kita mendapatkan bantuan mereka, kita tidak perlu khawatir tentang situasi di provinsi Beixiao. Ya, Luoyan mengangguk. Kedua wanita itu hanya berani berkomunikasi dengan suara pelan dan tidak berani berbicara dengan suara keras. Lagi pula, mereka tidak tahu apa hubungan Xiao Nunu dan klan Lin saat ini. Saya tidak tahu apakah klan Lin bersedia membantu. Namun percakapan mereka selanjutnya menghilangkan keraguan dalam benak kedua wanita itu. Leluhur. Mata Lin Yue berbinar, mengapa kau di sini? Lin Heyu menjawab, kami baru saja merasakan napas binatang peri kuno dari Pan Yaosu. Awalnya kami datang untuk menemui ketiga tamu ini, dan kebetulan mendengar percakapan kalian. Lin Qinhan segera melangkah maju dan berkata, Tuan Xiao, urusanmu adalah urusan klan Linku.
Tidak peduli masalah apa yang kau hadapi, klan Lin Ku pasti akan membantumu. Xiao Nunu dan Jiu Yuan saling memandang. Dia tidak menolak kebaikan leluhur klan Lin dan pemimpin klan Lin. Kalau begitu, Xiao Nunu ingin mengucapkan terima kasih kepada para leluhur dan pemimpin klan di sini. Tidak ada yang perlu disyukuri. Lin Heyu melambaikan tangannya, lalu berkata kepada Lin Qinhan, beritahu Master Xuanjian atas namaku. Jika dia tidak punya pekerjaan, biarkan dia datang membantu. Ya, Xiao Nunu, Jiu Yuan, Lin Yue, dan yang lainnya sangat gembira. Zhenren Xuanjian juga merupakan orang yang kuat di puncak alam Kaisar Abadi. Dalam pertempuran besar dinasti Abadi Beishuo, kekuatan lawan terlihat jelas bagi semua orang. Jajaran ini dapat langsung menyapu bersih klan Cixi. Mendengarkan percakapan beberapa orang, Yao Jianyun dan Luo Yan sangat gembira. Tak lama kemudian, Putri Salju Qilin juga keluar. Dia menoleh ke Dapeng bersayap emas dan berkata, "Saudara Peng, kau cepat sekali. Tinggalkan nona muda itu di sini dan cepatlah pergi ke Panyausu." Mata para anggota klan Lin berbinar dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Snow Qilin. "Apakah Pan Yaozu juga akan berpartisipasi?" tanya Lin Heyu. "Tentu saja," Bai Sue Qilin berkata dengan nada tegas. Ia menatap Xiao Nunu dan berkata, "Baik, Xiaozu kecil berani bersikap begitu merajalela. Ia tidak menganggap serius saudaraku. Kali ini, aku harus membiarkan Dewa Binatang Buas memberi saudaraku cukup muka." Sambil berkata demikian, Bai Sue Qilin berkata kepada Dapeng bersayap emas lagi, "Saudara Peng, cepatlah pergi dan cepatlah kembali. Waktu sangat mendesak. Jangan khawatir." Kemudian, Dapeng bersayap emas melompat dan berubah menjadi petir emas yang melesat ke dalam kehampaan. Pekik. Raungan yang begitu dahsyat hingga mengguncang gunung dan sungai sejauh ribuan mil. Lawan langsung berubah ke wujud aslinya, dan sayap emasnya yang besar langsung menghalangi matahari. Mata Yao Jianyun dan Luo Yan terbelalak. Sayap emas, burung Peng bersayap emas. Ini adalah binatang peri kuno. Selain itu, ia juga merupakan kaisar peri puncak. Burung Peng bersayap emas. Melihat rok bersayap emas berubah menjadi seberkas petir emas dan menghilang ke dalam kehampaan, Yao Jianyun dan Luo Yan semakin tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa begitu banyak kaisar abadi yang kuat tiba-tiba muncul? Terlebih lagi, mereka semua berada pada tahap akhir atau tahap puncak alam kaisar abadi. Sudah berapa lama Xiao Nunu berada di Tianshengsu? Baru saja mengenal begitu banyak kaisar abadi yang kuat. Yang tidak diketahui kedua wanita itu adalah bahwa Xiao Nunu sendiri telah mencapai puncak alam kaisar abadi. Jika tidak, Anda akan semakin meragukan hidup Anda. Snow Qilin berjalan ke arah Xiao Nunu dan berkata, "Jangan khawatir, musuhmu adalah musuhku. Jangan lupa bahwa Dewa Binatang masih berutang budi padamu. Karena kita akan bermain kali ini, mari kita bermain besar dan buat namamu terkenal di negeri dongeng 9 provinsi. Lalu aku akan melihat siapa yang berani memprovokasimu, Xiao Nunu." Paman Qilin benar. Ying Wei, putri Dewa Binatang, juga berkata, "Kakak, kamu tidak berjuang sendirian." Mata Ying Wei berbinar, dan dengan warna ungu muda, matanya tampak seperti permata, sangat indah. Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu menatap Jiu Yuan, "Kalau begitu, mari kita bersatu dan kembali ke provinsi Beixiao bersama-sama." Jiu Yuan mengangguk sedikit. Kali ini akan menjadi kelanjutan dari pertempuran terakhir di Beixiaozu. Ini juga merupakan pertarungan kembalinya Xiao Nunu. Di negeri dongeng Jiushu, arus bawah sedang mengalir deras. Sejak pertempuran terakhir di provinsi Beixiao, Kaisar Abadi Cixi telah memegang kekuasaan tunggal. Dan dia tidak pernah berhenti memburu Xiao Nunu. Ketika dia tidak dapat menemukan lokasi Xiao Nunu, Kaisar Abadi Cixi mengalihkan perhatiannya ke banyak kekuatan termasuk Istana Suci Xuanyuan, Sekte Xuanyin, dan keluarga Jiu Yue. Daozu saat ini telah dijungkirbalikkan oleh klan Cixi. Beixiaozu, dunia Phoenix. Di dalam istana Shen Huang. Bahtuuk, bahtuuk, bahtuuk. Suara bahtuuk terdengar di ruangan yang dingin itu. Yin Yaner berada di luar pintu sambil memegang secangkir teh hangat. Ketika dia mendengar bahtuuk, jantungnya berdebar kencang. Yang mulia Ratu Phoenix. Yin Yaner buru-buru mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat Ratu Phoenix Taiyu duduk di samping tempat tidur.
Wajahnya yang tadinya cantik ini menunjukkan tanda-tanda penyakit yang jelas. Yin Yaner segera meletakkan teh di atas meja dan bergegas maju untuk mendukung orang itu. Nyonya Ratu Phoenix, kau semakin lemah. Dia menyentuh dahi Ratu Taiyu Phoenix, tetapi dahinya sedikit panas. Yin Yaner tidak percaya bahwa setelah mencapai tingkat Ether Phoenix, dia benar-benar bisa sakit seperti orang biasa. Nona Ratu Phoenix, silakan berbaring dulu. Saya akan pergi mencari tetua Feng Jiu. Yin Yaner segera membantu Ratu Taiyu berbaring di tempat tidur, lalu bergegas keluar kamar. Aula pertemuan. Feng Jiu dan sekelompok pejabat tinggi dari Istana Phoenix Ilahi berkumpul di sini, tampaknya tengah mendiskusikan sebuah pertemuan. Sumpah serapah terdengar langsung dari dalam aula hingga keluar. Kutu Kupret, benar-benar Kutu Kupret. Lihat apa yang telah dilakukan klan Cixi selama kurun waktu ini. Mereka tidak hanya telah dilemparkan ke dalam kekacauan oleh Bei Xiaozu, tetapi mereka juga telah menyebabkan pertumpahan darah di antara banyak kekuatan di Daosu. Jika ini terus berlanjut, reputasi Bei Xiaozu akan hancur oleh mereka. Seorang tetua mengumpat dengan marah. Sayang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kaisar Abadi Cixi mengumumkan kepada dunia luar bahwa itu adalah dendam pribadi, dan kekuatan di negara lain tidak mudah untuk campur tangan. Bahkan jika mereka ingin campur tangan, mereka takut dengan metode Kaisar Abadi Cixi. Mereka tidak takut pada Kaisar Abadi Cixi, tetapi Kaisar Abadi terlarang. Semuanya sama saja. Kaisar Abadi terlarang sekarang adalah kekuatan tempur terkuat di sekitar Kaisar Abadi Cixi. Yang lain tidak berani terlibat karena takut akan pembalasan. Tetapi jika terus seperti ini, Daosu tidak akan jauh dari kehancuran. Jadi apa? Sekarang bahkan alam Phoenix kita tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan kita bersedia tetapi tidak mampu melakukannya. Tepat ketika semua orang sedang mendiskusikan pertemuan tingkat tinggi, Yin Yaner berlari dengan tergesa-gesa. Penatua Feng Jiu. Semua orang saling memandang. Feng Jiu datang, ada apa? Ratu sedang sakit, sebaiknya kau segera pergi menjenguknya, kata Yin Yaner dengan cemas. Namun Feng Jiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayangnya, Ratu Phoenix memiliki penyakit jantung, dan metode pengobatan biasa tidak dapat membantu sama sekali. Yin Yaner mengerutkan kening, semakin khawatir, penyakit jantung. Feng Jiu mengangguk, ya, penyakit jantung, pikirkanlah, dengan tingkat kultivasi Ratu Phoenix, bagaimana mungkin dia sakit? Dia benar-benar terkunci di dalam hatinya sendiri dan tidak dapat keluar darinya, jadi beginilah masalahnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu, mungkin. Bahkan dia tidak tahu. Mata Feng Jiu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Apa yang terjadi terakhir kali merupakan pukulan yang terlalu berat bagi Ratu Taiyu Phoenix, dan tidak ada yang dapat menanggungnya. Duar. Tiba-tiba, pada saat ini, ledakan keras meledak di langit di atas istana Shen Huang. Lalu terjadilah gempa bumi dan suara bangunan runtuh. Apa yang terjadi? Semua orang saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Feng Jiu, Yin Yaner, dan pejabat tinggi lainnya dari alam Phoenix berjalan keluar dari aula satu demi satu. Apa yang terlihat adalah sebuah kapal perang terbang yang sangat spektakuler, yang langsung menabrak beberapa menara kota dan hampir menabrak pintu aula dewan. Penindasan, penghinaan yang mutlak. Bentuk ini sama saja dengan mengetuk pintu tanpa menyapa. Penghinaan murni. Kutu Kupret. Ini keterlaluan. Seorang tetua hendak kehilangan kesabarannya, tetapi Feng Jiu menghentikannya. Segera setelah itu, beberapa sosok berjalan turun dari kapal perang terbang tersebut. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Ning Feixi, putri Kaisar Abadi Cixi. Di mana keturunan Taiyu Huang? Minta dia keluar untuk menemuiku. Ning Feixi tampak sombong, dengan tatapan menghina di matanya. Feng Jiu menjawab, tuanku sedang tidak enak badan dan sedang memulihkan diri. Katakan padaku jika ada yang ingin kau katakan. Ning Feixi mensibir, merasa tidak enak badan. Menarik sekali, bukankah dia terus mengatakan bahwa dia bersedia mengorbankan segalanya untuk Kaisar Abadi terlarang? Kenapa sudah begitu lama, dan dia belum pergi untuk menangkap pria Xiao itu? Bukankah dia ingin Kaisar Abadi terlarang dibangkitkan sepenuhnya? Apa yang disebut cinta lebih kuat dari emas, tetapi hanya ini. Ketika menyebutkan ini,
hati semua orang di alam Phoenix dipenuhi dengan kebencian. Siapa yang mengira bahwa seluruh provinsi Beixiao telah ditipu oleh Kaisar Abadi Cixi, dan Ratu Taiyu Huang telah ditipu selama bertahun-tahun? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika kau datang ke sini untuk mengejekku, aku tidak akan menemanimu. Feng Jiu menjawab dengan dingin. Wajah Ning Feixi semakin menunjukkan kebanggaan. Dia berkata, Istana Suci Xuanyuan, Sekte Xuanyin, keluarga Jiu Yue, dan banyak orang lain yang terkait dengan Xiao Nunu semuanya telah jatuh ke tangan kita. Kami datang ke sini untuk mengundang Ratu Taiyu Phoenix untuk pergi ke Istana Chisen untuk melihat bagaimana cara menghadapi orang-orang itu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang di alam Phoenix berubah drastis. Ning Feixi, Ratu Phoenix kita tidak akan pergi, silakan kembali. Kata Feng Jiu. Mata Ning Feixi dingin, dan dia menyipitkan matanya, apakah menurutmu aku sedang membicarakan ini denganmu? Aku, sejujurnya, kau harus pergi hari ini entah kau mau atau tidak. Jangan lupa, semua orang yang berhubungan dengan Xiao Nunu, alam Phoenixmu, termasuk di dalamnya, bersambung.